Sidang lanjutan perkara dugaan ujaran kebencian dan hoaks dengan terdakwa Anton Permana ditunda. Agenda sidang pemeriksaan saksi digital forensik Barreskrim Polri yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum batal dilaksanakan pada Kamis pagi 3 Juni 2021 karena Ketua Majelis Hakim berhalangan hadir. Sidang akan dilanjutkan pada minggu depan, hari Kamis pagi 10 Juni 2021, dengan menghadirkan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kabar dari kami, Agusto Sulistyo mengabarkan. Memang hari ini ditunda karena ada keluarga dari ketua majelis itu sakit dan di luar kota, kalau nggak salah di Medan atau di mana. Berarti ditunda seminggu. Yang mana rencana yang dihadirkan hari ini adalah ahli digital forensik dari Mabes Polri, dua-duanya baik untuk dukungan kami, dukungan koalisi aksi, dukungan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia ya, dukungan yang satu lagi masalah TNQ Malang ya gitu. Dua-duanya adalah dari Mabes Polri ahli forensik, yang mana yang satu dari periksa minggu lalu dan karena waktunya terbatas dilanjutkan hari ini seharusnya, tapi tidak. Tapi dari awal kami juga bingung juga, itu yang hasil forensik itu baru diterima oleh Direktorat Forensik atau apa Mabes Polri itu tanggal 14 Oktober. Bukti yang untuk diuji laboratorium. Padahal yang bersangkutan sudah ditangkap itu tanggal 11 Oktober. Bagaimana belum di forensik sudah ditangkap itu. Padahal ketentuannya perkapnya jelas bahwa untuk menjadi alat bukti, barang bukti itu harus di laboratorium dulu. Makanya barang bukti apa yang digunakan? Ternyata begitu kemarin terbukti, terungkap di persidangan bahwa barang bukti yang digunakan adalah HP dari terdakwa yang sudah disita setelah tersangka, atau kita sebut nama aja, HP dari Anton Permana yang disita setelah tersangka. Lah, seharusnya yang diuji laboratorium itu adalah barang bukti yang diberikan oleh pelapor. Nah, barang bukti yang diberikan oleh pelapor itu malah tidak diuji, tidak diperiksa. Nah, kemudian di situ masalah dukungan kami itu kebanyakan pembicaraan WA. Padahal baik dari pelapor, baik dari saksi-saksi maupun ahli tidak ada berbicara WA itu. Semuanya masalah YouTube dan Facebook. Tapi BAP-nya, Pak? Iya, tapi yang diperiksa masalah WA. Jadi satu-satunya orang ahli yang berbicara tentang WA ya ahli forensik itu. Dengan ahli yang ada mungkin 7 ahli dan lain tidak bicara soal WA gitu. Ini kan tidak sesuai dengan fakta persidangan ya. Ya kan? Dengan BAP juga ya. Iya. Apalagi di kemarin itu kan ahli forensik sehubungan dengan dukungan kami. Ya kan? Itu jelas-jelas pelapor itu membawa barang bukti dari YouTube linknya maupun dari Facebook. YouTube-nya itu dari Warta Batam, bukan dari Anton Permana. Jadi yang menyebarkan adalah Warta Batam, yang kemungkinan itu milik pemerintah Batam ya. Kemudian Facebook-nya itu ada seseorang namanya Robigi, nggak tahu siapa itu, ya kan? Jadi yang menyebarkan itu Warta Batam dan Robigi. Kenapa Anton Permana harus dimintai bertanggung jawab? Itu kan perlu dipertanyakan. Ya kan, kalau dia yang kebohongan, kalau memang pernyataan resmi kami itu dikatakan bohong, berarti kan bukan Anton yang bohong, yang membuat itu kan. Padahal itu pernyataan resmi yang dibuat oleh presidium kami secara resmi dan sudah ditayangkan di berita baik online maupun media cetak maupun media elektronik. Nah, kalau itu memang dianggap perbuatan salah, ya media-media itu harus diproses. Kan begitu seharusnya. Ya. Jadi kalau kaitannya dengan TNQ Malang, ya.
Itu kajian Pak ya? Kajian, karena beliau ini kan pengamat militer, sering dimintai pertimbangan, lulusan Lemhanas, ya kan? Lembaga kajian. Iya, dan ada lembaga kajiannya sendiri gitu. Dan semuanya ada referensinya. Tidak satu pun dari 14 poin yang dimasalahkan itu tidak ada referensinya. Ada rujukannya. Jelas gitu. Nah, pada waktu kami konfirmasi dengan saksi-saksi, mereka tidak tahu bahwa itu ada rujukannya, dan mereka juga tidak tahu bahwa yang bersangkutan juga adalah pengamat di bidang militer dan sehubungan dengan TNI. Gitu. Mereka tidak tahu. Nah, akibatnya ya karena ketidaktahuan mereka melapor, ya terjadilah sidang ini. Bagaimana orang sekarang di sidang hanya gara-gara laporan dari orang yang tidak tahu. Terus terkait dengan pelapor ini Pak, menurut sumber di beberapa kalangan gitu ya, dia juga melaporkan untuk kasus Ganda dan Jumhur. Jadi menarik, ini kayaknya satu paket ya. Kan yang dimaksud petinggi kami itu, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu ada 3 orang ya. Ya kan, Anton Permana, Tagana Nainggolan, dan Jumhur Hidayat. Ini semua pelapornya sama, saksi-saksinya sama, ahli-ahlinya sama, bahkan beberapa BAP dari ahli itu sama. Nah ini kan ada apa gitu loh. Kenapa harus kelompok ini gitu loh. Grup ini lalu terlibat, kok nggak yang lainnya gitu loh. Bisa diceritakan grupnya siapa yang dimaksud? Ya, grup ya seperti Hussein Sahab itu ya, kemudian Febri dan jadi Guntur Romli, ya kan? Kami juga tanyakan, ternyata dia dari partai tertentu. Ya kan? Dia dari partai tertentu, ya kan? Ya saya tidak sebut partainya, tapi yang jelas kelompok-kelompok ini. Inilah yang juga melaporkan Ustadz Haikal, yang melaporkan yang lain-lain itu dia juga. Kebetulan kami juga pengacaranya, jadi kami tahu persis gitu. Ya. Kan begitu.